begini, kalau di Burangkeng, Kabupaten Bekasi di Burangkeng, itu sampah itu kalau nggak diolah kan jadi bom waktu. Pertanyaan saya kepada pengelola, kapan bom waktu meledak? Dijawab tahun 2021. Jadi istilahnya sudah meledak. Itu yang poin pertama. Terus kemudian kenapa tidak ada pengolahan? Itu ya Pak ya. Nah dijawab semua sudah banyak yang menawarkan pengelolaan, cuman tidak dieksekusi. Istilahnya begitu. Nah kemudian beberapa minggu yang lalu kami kena masalah, sampah tidak diambil selama berapa ya? 4 mingguan ya, ada problem. Mulai tanggal 16 Januari. Kemudian apa solusinya? Dijawab, kami akan berencana menambah 2 hektar. Jadi masih rencana Pak, belum dieksekusi. Kemudian dari rencana itu kira-kira bertahan berapa lama dan berapa ton dari sampah kabupaten? Dijawab lagi 1 tahun. Pertanyaan berikutnya, setelah 1 tahun itu ngapain? Gitu. Sedangkan tanah di situ juga katanya rebutan sama tol sama dan sebagainya. Nah tadi Bapak sudah sampaikan juga problem utamanya adalah tidak dieksekusi oleh. Nah bagaimana sekarang kalau ada ide dari luar misalkan ya, terus nawarin investasi, nawarin apa? Bagaimana biar dieksekusi oleh Pak Bupati atau eksekutif? Siap. Ya intinya cuma di. Itu pertanyaan saya itu aja Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Aplausnya Pak Ewen. Tepuk tangan. Biasa. Inilah orang besar bicara di ide Pak. Ya. Kaitan dengan yang Bapak sampaikan tadi, ujungnya memang jelas Pak, eksekusi. Ya kan? Eksekusi dan eksekusi. Nah, berkaitan dengan sampah itu sangat dipengaruhi dengan kepanjangan dari TPA itu apa? Pengaruhnya di situ. TPA-nya apa singkatannya? Tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan sampah, apa tempat pengolahan sampah? Atau tempat pembuangan akhir sampah. Jadi itu pengaruh. Nah sekarang kalau Burangkeng tertera tulisannya apa Pak? Hah? TPA. Tempat pembuangan sampah. Wajar kalau itu adalah tempat menyimpan sampah. Karena bukan pengolahan. Jadi dari awal itu udah dari segi konsepnya sudah berbeda. Sehingga kalau yang disebutkan tadi menambah ruang memang hanya itu. Karena dia hanya menyiapkan sarana itu, bukan pengolahan sampah. Nah memang persoalan sampah ini contoh yang sudah dikelola itu di Kota Bekasi. Ya, sampah dari Jakarta dan orang Kota Bekasi dengan memanfaatkan menjadi energi, jadi listrik. Ya, ternyata begitu sudah dikerjakan dengan biaya yang besar disuplai oleh pemerintah DKI persiapannya, ujungnya apa? Kekurangan sampahnya Pak. Jadi sampahnya masih kurang untuk bisa ditampung dan kemudian diolah, kurang banyak. Persoalannya mungkin bukan masalah itunya. Armada untuk masuk ke dalam antrian itu butuh proses waktu yang panjang. Ini persoalannya, jadi bukan conveyor yang mungkin ya kalau dari Jakarta jalan sendiri mungkin bisa masuk cepat. Tapi yang dari Jakarta dibawa ke TPA Bantar Gebang itu berapa lama proses untuk masuknya? Jadi terjadi hambatan dalam masalah itu. Juga pemilahan antara sampah organik dan anorganik juga masih belum sempurna. Nah sebenarnya kemarin ada konsep dalam disampaikan oleh Bapeda Bekasi itu pernah berbicara, ada salah seorang profesor dari ITB yang menyampaikan dia bisa membuat sampah apapun modelnya menjadi briket. Itu sebenarnya udah satu konsep yang bagus ya. Dia siap dengan konsepnya dia. Yang biasanya agak sulit masalah organik dan anorganik jadi masalah. Jadi kalau masalah sampah ya sekarang Bekasi ini karena sudah terkandung itu tempat pembuangan sampah. Sekarang ditawarkan sampah pengelolaan sampah di tingkat yang lebih kecil Pak. Itu ada sekarang sedang ditawarkan kepada pengurus lingkungan. Bagi siapa yang ingin lingkungannya punya pengolahan sampah sendiri, disiapkan alatnya. Kecil tapi untuk kapasitas lingkungan se-RW gitu misalnya. TPR. Apa namanya? TPR. 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 Kenapa? Ya. Begitu disampaikan ternyata nggak disambut oleh masyarakat Pak.
Kenapa masyarakat berat juga ngurusin kayak sekarang kita di sini udah nyaman, tiba-tiba di salah satu tempat kita ada dipakai untuk pengolahan sampah, pasti nggak akan mau Pak, ya kan? Kebayang kalau nanti ada permasalahan nggak siap segala macam, baunya kaitan dengan malah polusinya mobil yang itu kan persoalan yang tidak mudah. Jadi contoh daripada pemerintah itu sudah memberikan solusi yang sekarang, karena tadi Bapak bilang mungkin Pak Heru juga sudah tahu juga, numpuk menggunung, ya akhirnya gak ada jalan lain sekarang, hanya menambah areal. Belum masuk pada persoalan pengelolaan sampah akhir sehingga menjadi satu yang lebih guna. Ya. Penawaran sudah banyak, tapi banyak persoalan dalam masalah pengelolaan ini, Mang. Ini mungkin mudah-mudahan ya nanti ya butuh keberanian juga, apalagi besok di bulan Maret Pak PJ sekarang sudah diganti jadi PLT lagi. Bekasi makin lambat lagi untuk punya orang yang bisa mengeksekusi. Ya, Maret nanti akan ganti lagi Pak, karena 2 tahun nih Pak Dhani Ramdan. Ya, setelah setahun besok PJ secara nasional yang akan diganti menjelang pemilu. Ya, se-Indonesia digantinya Pak bareng. Itu titipan dari pemerintah semua itu. Ya, jadi kebayang besok juga nggak ada pergerakan kaitan dengan masalah solusi sampah kita pada waktu sekarang ini. Kecuali tadi dengan janji menambah lahan, sementara ini menambah luas lahan, nggak ada yang lain untuk sekarang ini ya Bekasi. Meski tawaran-tawaran saya juga pernah mendengarkan di Bapeda juga pernah pembicaraan solusi yang salah satunya dari Bapak, ada orang punya konsep banyak sekali tapi semuanya belum bisa dieksekusi dengan berbagai pertimbangan. Termasuk Bekasi juga sampah segitu tuh bagi pengelolaan itu masih kekurangan sebenarnya bagi mereka. Artinya ya mungkin pada konteks jenis barangnya dan lahannya itu. Kalau kita nih yang paling diburu adalah ya limbah pabrik Pak. Nah, itu yang dicari rebutan, maka jadi berantem orang gara-gara gituan. Ya Bekasi kan terkenalnya yang banyak ngurusin sampah banyak. B3. Sampahnya sampah industri ya. Baik itu limbah-limbah itu mungkin yang plastik, yang besi ramai Pak yang gitu. Tapi ini sampah sebenarnya ini belum. Itu informasinya yang saya tahu Pak. Jadi kalau saja mungkin kita mau mensolusi di tempat, kalau nggak salah ditawarkan hanya 2 daerah Pak yang mengambil program ini. Ditawarkan tapi nggak semua menyambut pengolahan yang mandiri di tingkat lingkungan terdekat, terutama di seputar RW. Itu informasi sementara yang bisa saya sampaikan.